إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون الله، alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama sebagaimana biasanya kali ini setiap malam Sabtu. Insyaallah malam ini kita akan membahas masalah-masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, dan mungkin tema ini sering digaji setiap tahunnya. Namun tidak salahnya kita mengulang kembali agar memperkuat ilmu yang sudah ada bagi yang telah mempelajarinya atau menjadi bekal utama bagi yang mungkin belum pernah mempelajarinya. Nah, ayo kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini pembahasan ini kita tidak akan panjang lebar, tapi kita akan ringkaskan seringkas-ringkasnya. Karena untuk membahas seluruhnya secara ringkas itu membutuhkan waktu mungkin 2-3 jam kajian, dan itu sudah diringkas. Dan waktu kita hanya antara maghrib dan isya, paling lama 45 menit. Jadi akan kita bahas hal-hal yang penting saja berkaitan dengan fikihnya atau hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Insyaallah akan kita beri waktu di pertanyaan saja. Insyaallah pertanyaan nanti pada isya ada sesi tanya jawab. Jadi bagi yang mempunyai pertanyaan bisa ditulis ya dari sekarang, dan nanti pada isya kita akan bahas pertanyaan yang masuk. Apabila pertanyaan yang banyak, kita bahas pertanyaan saja. Dan kalau pertanyaan yang tidak banyak, kita akan lanjutkan materi ya sesuai dengan waktu yang ada. Ayo ikhwan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti kedatangannya oleh setiap kaum muslimin, dan setiap kaum muslimin yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan berbahagia, dia akan senang, dia akan gembira ketika Ramadan itu datang. Dan sebelum Ramadan itu datang, dia akan berharap dengan pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umurnya, memberikan kesempatan kepadanya untuk bisa beribadah di bulan yang penuh dengan keberkahan. Ayo ikhwan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pembahasan tentang puasa, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan di sini berupa persiapan kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Karena dia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya perlu disambut dengan baik, perlu
seorang dia akan bersiap-siap ketika tamu akan datang ke rumahnya. Seorang akan bersiap-siap ketika ada orang yang ia segani, orang yang ia hormati, orang yang ia muliakan, yang akan datang ke rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dia akan bersiap-siap. Kemudian dia juga akan melakukan persiapan semaksimal mungkin, bersih-bersih, merapikan tangan yang berantakan. Untuk apa? Menyambut Ramadan. Begitu juga kita harus memberikan persiapan yang besar, persiapan yang baik untuk menyambut bulan Ramadan. Dengan apa? Bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Membersihkan diri kita dari segala macam dosa dan maksiat yang selama ini mungkin berjalan atau masih berjalan di dalamnya, atau masih terkena dengan pengaruh-pengaruh syubhat. Maka harus ditinggalkan semuanya agar puasanya itu benar-benar maksimal, dia berjaga fokus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa terpadukan dengan maksiat, tanpa tercampur dengan dosa, maksiat dan yang lainnya. Oleh karena sebelum Ramadan ini datang, sebelum kita melaksanakan ibadah di bulan yang suci, maka sucikan diri kita, bersihkan diri kita, yaitu dengan cara beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah persiapan terbesar yang harus dilakukan oleh setiap muslim untuk menyambut bulan Ramadan. Ayo ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti melakukan kesalahan dan kekeliruan serta dosa, baik kecil maupun besar, melakukan maksiat dan hal-hal kekeliruan yang lain yang dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa dan maksiat, dan sebesar-besar dosa dan maksiat adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Di antara dosa besar yang paling besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebid'ahan. Karena dua hal ini adalah dua dosa yang sangat besar. Dengan dua dosa ini dapat menghancurkan dua syahadat seseorang. Akan hancur dua kalimat syahadatnya dengan dosa syirik dan kebid'ahan. Oleh karena ketika seorang dia akan beribadah di bulan Ramadan dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekeliruan, dosa, maksiat yang telah dia lakukan selama 11 bulan. Artinya dia akan masuk di bulan Ramadan, dia akan beribadah 1 bulan full. Terkadang manusia sudah terbiasa dengan kesalahan dan kelalaian, sudah dididik oleh syaitan, dirayu oleh syaitan selama 11 bulan. Terkadang ada yang terbiasa dengan maksiat tersebut, maka di bulan yang suci ini dia persiapkan, dia bersihkan semuanya untuk beramal dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka itu yang harus kita persiapkan, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena banyak masih di antara kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan, dia belum bisa melepas kebiasaan-kebiasaan buruk. Dia belum bisa melepas kebiasaan-kebiasaan yang itu dinilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun bulan puasa dia belum bisa meninggalkannya. Maka di tahun ini, di puasa kali ini, di bulan Ramadan kali ini, kita harus sanggup melepas segala ikatan, jeratan syaitan yang tadinya telah menjatuhkan kita ke dalam perkara tersebut. Maka kita harus bisa berusaha untuk keluar dari jeratan tersebut. Banyak sekali yang masih terjatuh ke dalam maksiat. Bahkan di bulan Ramadan dia juga masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara muslimin ada yang menyambut Ramadan dengan maksiat, menyambut Ramadan dengan maksiat, dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kita persiapkan Ramadan ini sebaik mungkin. Pergunakan waktu-waktu di bulan Ramadan, isi dengan waktu-waktu yang baik agar bulan yang belum
bisa diisi dengan perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang di dalam bulan Ramadan. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan puasa adalah permasalahan yang besar. Dia adalah termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seorang berbicara tentang ibadah, dia harus fokus bagaimana caranya ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah pelajari syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua mutaba'atul Rasul. Syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama, ibadah itu dijalankan harus atas dasar keikhlasan. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu dijalankan harus sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya, waktunya, tempatnya, segala macam harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dua syarat agar ibadah seorang itu diterima. Dan karena dia perkara ibadah itu juga mempunyai rukun. Ada berapa rukun ibadah? Ibadah punya syarat dan dia juga punya rukun. Rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama apa? Al-khawf wal-raja wal-mahabbah. Yang pertama khauf. Rukun ibadah yang pertama khauf, rasa takut. Yang kedua ar-raja, pengharapan. Yang ketiga al-mahabbah, kecintaan, cinta. Jadi seorang itu beribadah harus datang atas landasan dia takut kepada Allah. Dia cinta kepada ibadah tersebut karena ibadah itu datangnya dari Allah. Kemudian dia harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap agar diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah. Berharap artinya salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada orang mengatakan enggak boleh beribadah itu ya mengharap sesuatu kepada Allah, enggak boleh. Kalau ibadah ya ibadah saja, enggak boleh mengharap imbalan, enggak boleh mengharap balasan. Itu yang enggak boleh berharap kepada manusia. Tapi kalau berharap kepada Allah itu perintah dan itu ibadah. Kita itu harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak boleh itu berharap kepada manusia. Berharap kepada guru, berharap kepada ustaz, berharap kepada manusia, itu yang enggak boleh. Tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ar-raja itu adalah ibadah. Setiap kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan hal terbaik bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwan dimuliakan Allah. Jadi ini perlu diperhatikan tentang syarat dan rukun ibadah. Jadi ketika kita mengetahui syarat dan rukun itu, maka ketika seorang mengetahui rukun, yaitu di antara rukun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh seorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terpaksa. Tapi semuanya harus karena landasan takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim." Sungguhnya aku takut kepada kalian azab yang sangat pedih, yang sangat besar. Harus ada rasa takut. Ialah mengamalkan ibadah. Dan ketika seorang beribadah harus ada mahabbah, kecintaan. Tidak boleh seorang itu melakukan ibadah karena keterpaksaan, melakukan ibadah karena rasa benci. Ya, harus ada rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwan dimuliakan Allah. Kita masuk. Jadi kita akan bahas materi saum, kita ambil dari pengertiannya saja. Pengertian daripada puasa. Ayo ikhwan dimuliakan Allah. Puasa salah satu ibadah
disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya wajib. Berpuasa itu hukumnya wajib. Di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kewajiban puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 itu dalil tentang wajibnya berpuasa, dan dalil itu jelas dan mungkin sebagian kita bahkan sebagian besar telah memahami. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil utama dalam pensyariatan puasa. Dan kapan awal mulanya puasa itu disyariatkan? Awal pensyariatan puasa Ramadan itu sekitar di tahun 2 Hijriah. Di tahun 2 Hijriah. Itu syariat puasa turun di situ. Di tahun 2 Hijriah. 2 tahun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan sebelum-sebelumnya juga sudah ada pensyariatan puasa. Sebelum-sebelumnya sudah ada pensyariatan puasa sunnah, seperti puasa Ashura yang dikerjakan di tanggal 10 di bulan Muharram, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Namun puasa Ramadan yaitu turun kewajibannya, diperintahkan awal kewajibannya itu dilaksanakan di tahun 2 Hijriah. Ayo ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa, apa itu makna puasa? Secara bahasa, puasa itu artinya al-imsak. Puasa artinya al-imsak, itu menahan. Menahan dari apa? Secara istilah syar'i disebutkan huwa ta'abbud lillahi ta'ala bil imsak bi niyyatin 'anil akli wasyarb wa sa'iril mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi min syakhsin makhsus wa bi syurutin makhsus. Jadi yang dimaksud dengan puasa ialah puasa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dengan niat, menahan diri dari makan dan minum dan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, dan itu dilakukan dengan niat min tulu'il fajr, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi itu yang disebut dengan puasa. Jadi puasa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia ibadah, berarti fokusnya seorang hendaknya dia beribadah ikhlas karena Allah, dan hendaknya puasa yang dia jalani harus sesuai dengan puasa yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari sahurnya, kesehariannya, sampai berbukanya, sampai salat malam dan tiba kembali di waktu sahurnya. Semua itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayolah ikhwan dimuliakan Allah. Jadi puasa adalah al-imsak, menahan dari makan dan minum, menahan diri dari makan dan minum, dan tidak hanya sekedar makan dan minum saja yang ditahan, tapi juga menahan dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu banyak. Di antara yang dapat membatalkan puasa adalah bercinta dengan istri. Suami istri melakukan hubungan di siang hari, itu di antara pembatal puasa. Atau memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, seperti seorang itu menghisap rokok, walaupun tidak dikatakan makanan atau minuman, tapi dia termasuk hal yang membatalkan puasa. Makanya dalam bahasa Arab menghisap rokok itu disebut syarbut dukhan, meminum asap, artinya menghirup asap, dan itu dapat membatalkan puasa. Tidak boleh dan menghirup asap.
menahan dari makan dan minum, dan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa dengan niat. Ini perkara niat adalah perkara yang penting diperhatikan. Karena dengan niat perkara hati ini yang akan membuat amalan seorang itu berbeda dan jaraknya dengan yang lain. Antara A dan B melakukan satu amalan yang sama, tapi antara A dan B ini, si A dan si B bisa mendapatkan atau memperoleh pahala yang berbeda. Terkadang si A bisa mendapatkan pahala yang lebih besar daripada si B. Kenapa? Karena sesuatu yang ada dalam hati, karena niatnya. Makanya para ulama mengatakan rubba amal saghir tukabbiru an-niyyah wa rubba amal kabir tusaghiru an-niyyah. Alangkah banyaknya amalan-amalan yang kecil, betapa banyak amalan yang kecil kemudian menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jaraknya besar itu diakibatkan karena niatnya. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil itu dikarenakan niatnya. Maka semakin tulus niat seseorang, semakin bersih, semakin ikhlas niatnya, semakin baik imannya, semakin besar ganjarannya yang akan didapat oleh seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ganjaran yang Allah berikan kepada para sahabat dan kepada orang-orang yang datang setelah mereka itu berbeda ganjarannya. Padahal amalan yang dilakukan itu sama, tapi ganjarannya kenapa kok berbeda? Misalkan hadis Nabi SAW menyebutkan, la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kalian mencela sahabat-sahabat. Andai kata kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka infak kalian itu tidak bisa menandingi infaknya para sahabat yang hanya berinfak 1 atau setengah. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu niat hati, ya, iman. Semakin besar imannya, ya, semakin bagus imannya, semakin bagus hatinya, niatnya, semakin besar ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya ya, kalian itu tidaklah dikalahkan oleh Abu Bakar karena amalan ataupun perbuatan, ya, karena puasanya, karena zakatnya, karena baca Qur'annya, ya, bukan karena itu kalian dikalahkan oleh Abu Bakar, tapi kalian dikalahkan oleh Abu Bakar, ya, karena ma waqara fi qalbihi, apa yang, ya, terbetik dalam hatinya, apa yang bermain di dalam hatinya, itu yang mengalahkan, ya, kalian terhadap Abu Bakar. Abu Bakar membaca Quran, kalian juga membaca Al-Quran. Kalian berpuasa, Abu Bakar juga berpuasa. Tapi kenapa Abu Bakar mendapatkan pahala yang istimewa daripada kalian? Itu karena disebabkan sesuatu yang ada dalam hatinya. Oleh karena yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan niat adalah permasalahan yang penting. Jangan sampai seorang itu beribadah karena niat atas dasar terpaksa, tidak enakan, ya, ataupun karena sesuatu. Jangan sampai niatnya karena perkara-perkara dunia atau tidak enakan. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus dilakukan dengan niat yang baik. Ayyuhal ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu jelas. An-niyah mahalluhal qalbi. Niat itu tempatnya adalah hati. Tidak ada seorang pun yang mengatakan niat itu, ya, adalah amalan lisan. Karena ketika seorang mengatakan niat itu amalan lisan, itu sudah tidak cocok lagi, sudah bertentangan dengan akalnya sendiri, sudah bertentangan. Karena niat itu letaknya di hati, bukan amalan lisan. Oleh karena di antara amalan hati adalah niat. Amalan hati adalah niat yang tidak perlu dilafazkan. Tidak perlu dilafazkan. Sekiranya niat itu dilafazkan, pasti ada petunjuk khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang khusus tentang niat puasa. Namun hal tersebut tidaklah ditunjuki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada niat seorang bisa niat bebas, ya, artinya dia niat dalam beribadah karena
tiba-tiba ya nggak tahu dia besok Ramadan, nggak tahu dia besok puasa, tiba-tiba bangunnya telat jam 8. Orang berpuasa dia nggak tahu tiba-tiba udah puasa. Bagaimana dia mau puasa dalam keadaan dia tidak ada niat tadinya untuk berpuasa? Beda halnya dengan puasa sunnah. Puasa sunnah seorang yang tadinya mungkin nggak ada niat untuk berpuasa, nggak ada niat dia untuk puasa besok. Tapi karena melihat keadaan, ya nggak ada apa-apa di rumah, ya, maka dia niat puasa pada hari itu, maka tidak masalah. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi SAW, ya kan, madakhala ala Aisyah, ketika Nabi SAW menemui masuk ke rumah Aisyah dan menanyakan kepada Aisyah apa yang ada, makanan apa yang bisa kita makan untuk hari ini. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ma'inda syai', kita tidak punya apa-apa. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Ya, kalau begitu hari ini aku puasa. Padahal Nabi nggak ada niat puasa, niatnya mau makan. Ya, mau makan ketika itu. Tapi karena nggak ada apa-apa, kata Nabi SAW, kalau begitu aku puasa. Maka dalam perkara puasa sunnah ini diperbolehkan niat yang demikian. Ayo ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam permasalahan niat terjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah niatnya itu ya setiap hari atau dicukupkan dengan di awal hari, di hari pertama saja? Di hari pertama saja. Ya. Maka jumhur para ulama mengatakan niatnya itu setiap hari. Niatnya itu setiap hari. Artinya mudah. Ketika seorang itu tidur, sebelum tidur dia akan teringat besok akan puasa. Dia sudah berniat besok ingin sahur. Nah, itulah niat. Tapi orang-orang yang tidak ya, mengerti ataupun tidak sadar, tidak tahu dia, ini berbeda. Maka niat itu perkara yang mudah. Ayo ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bin niyatin min tulu'il fajr. Jadi puasa itu dimulai dari terbitnya matahari. Min tulu'il fajr, bukan terbitnya matahari, terbitnya fajar. Fajar shadiq. Fajar shadiq. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian itu waktu fajar. Waktu fajar yang jelas. Artinya ketika sudah dikumandangkan azan, disitulah mulai dia menahan makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mulai di situ. Jadi ketika dikumandangkannya azan dan azan itu dikumandangkan tepat pada waktunya, maka sudah diharamkan baginya untuk menyentuh makanan ya, ataupun minuman. Tidak boleh lagi dia makan, tidak boleh lagi dia minum ketika itu. Saat terdengar azan sudah selesai. Tidak boleh lagi dia meminumnya, tidak boleh lagi dia meminumnya. Nah, min tulu'il fajr. Jadi ini berkaitan dengan sahur ya, min tulu'il fajr. Maka yang berkaitan dengan sahur termasuk ibadah. Dan para ulama menyebutkan perkara sahur ini termasuk perkara ya adab di dalam berpuasa. Di antara yang harus dilakukan oleh seseorang itu adalah sahur, makan sahur. Karena makan sahur adalah syariatan dari Allah dan Rasulnya, dan dia menjadi pembeda antara puasanya kaum muslimin dengan puasanya orang-orang musyrikin. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Amr bin Al-As, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab al-aklatus sahur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab, dengan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Artinya orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani kalau mereka puasa mereka nggak makan sahur. Tapi orang Islam disyariatkan makan sahur. Karena apa? Di dalam sahur itu ada keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena pada waktu sahur itu, pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Artinya terdapat kebaikan, maslahat yang banyak ya, untuk orang tersebut ketika dia makan sahur. Dan makan sahur itu kapan
Kapan itu makan sahur? Kapan mulai makan sahur? Apakah makan sahur itu 3 jam sebelum subuh, atau 2 jam sebelum subuh, atau 1 jam sebelum subuh? Ini juga harus diperhatikan agar sahur kita sesuai dengan sahurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sesuai waktunya. Sesuai waktunya. Adapun makannya terserah mau makan apa. Terserah mau makan apa. Tapi waktunya hendaknya dia cocokkan waktunya dengan waktu sahurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sahurnya kapan, kita sahurnya kapan? Diterangkan di dalam hadis Zaid bin Thabit tentang sahurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Thabit dia mengatakan tasaharna ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, thumma qumna ila as-salat. Qila kam kana bainahuma? Qala qadru 50 ayat. Muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Thabit, dia mengatakan kami pernah makan sahur bareng dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat itu pernah makan sahur bareng, makan sahur sama-sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah makan sahur, qumna ila shalah. Kami mendirikan salat, yaitu salat fajar. Jadi setelah sahur, salat fajar. Bukan setelah sahur tidur baru salat fajar. Jadi setelah makan sahur langsung salat fajar. Artinya waktunya berdekatan. Karena waktunya berdekatan, kapan? Berapa jaraknya? Berapa lama? Di antara sahurnya Nabi dengan waktu adzan. Ditanyakan kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainahuma?" Berapa kira-kira jaraknya antara makan sahur Nabi dengan adzan, dengan waktu salat? Ya. Kata Zaid, "Qadru 50 ayat." Kira-kira ya, seperti seseorang itu membaca 50 ayat Al-Quran. Antara makan sahurnya Nabi dengan waktu fajar itu jaraknya 50 ayat Al-Quran apabila dibacakan. 50 ayat kita taruhlah 10 menit atau 15 menit. Ya, paling lama 15 menit. Berarti antara makan sahurnya Nabi dengan adzan subuh itu 15 menit. Nah, disitulah sebaik-baiknya sahur. Karena ya di dalam sunnah yang sesuai sunnah itu adalah mengakhirkan sahur, bukan mempercepat sahur, tapi mengakhirkan sahur. Ya, sahurnya dilambatkan, diakhirkan. Kalau orang terbiasa sahur mungkin jam 3, mungkin jam 4, padahal subuhnya jam 5, maka mulai berubah. Sahurnya mulai setengah 5. Mungkin kalau dia belum masak, mungkin istrinya memasak, bolehlah masak itu jam 4 mungkin, atau setengah 5 atau jam 4 lewat. Ya, kapan makan sahurnya? Makan sahurnya 20 menit atau 15 menit sebelum adzan. Dia makan di situ. Itu waktu yang sunnah. Ya. Dan disitulah terdapat keberkahan dan kebaikan. Disitulah nilai plusnya ketika seorang itu sahur sesuai dengan sahurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikhwan kemudian Allah. Kemudian juga diterangkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang permasalahan sahur. Ya. Ibnu Umar menyebutkan kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinan. Adalah Nabi sallallahu itu punya dua tukang adzan. Nabi sallallahu punya dua tukang adzan. Bilal wa Ibnu Ummi Maktum. Yang satu namanya Bilal, yang satu namanya Ibnu Ummi Maktum, seorang laki-laki yang buta. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, Inna Bilal yu'adzin bilailin, fakulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Bilal itu memandangkan azan di waktu malam. Maksud di waktu malam, bilail itu azan pertama. Ketika di fajar kadhib, fajar dusta, belum waktu ya subuh. Maka di adzan pertama itu Bilal yang memandangkan adzan. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah kalian ketika Bilal mengumandangkan adzan. Dan biasanya jarak antara adzan pertama dan adzan kedua itu biasanya 30 sampai 45 menit. Itu waktu yang panjang. Maka di situ waktu kalian makan sahur.
Yang mau masak silakan masak, yang mau langsung makan silakan langsung makan. Ya. Hatta yu'adzim Ibnu Ummi Maktum. Sampai kapan waktunya habis? Sampai Ibnu Ummi Maktum memandangkan azan. Itu muadzin yang kedua. Berarti ya, pensyariatan azan subuh 2 kali itu ada dalilnya. Dan itu sunnahnya demikian. Ya. Sunnahnya demikian. Makanya pensyariatan lafaz ya. As-salatu khairun minan naum itu dilafazkan di azan pertama, tidak di azan kedua. Maka ketika ada di satu masjid ya, itu yang mempraktikkan azan 2 kali, maka azan pertamanya dia memakai as-salatu khairun minan naum. Di azan kedua enggak perlu lagi. Karena as-salatu khairun minan naum itu fungsinya membangunkan manusia. Bangun. Azan kedua enggak perlu pakai lagi as-salatu khairun minan naum. Karena tujuannya apa? Untuk manggil, udah bangun tadi. Panggil, suruh ke masjid. Dan ini hanya beberapa masjid saja di tempat kita, di daerah kita, atau di Aceh yang mempraktekkannya. Di Langsa saya nggak tahu di mana mempraktekkan ini, tapi di tempat lain, ya seperti Darus Somawen itu ada beberapa tempat. Di Masjid Arum dan masjid-masjid yang lain itu 2 kali katanya. Dan ini baik yang demikian ya, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu makannya di sini. Min tulu'il fajr. Baik. Ila ghurubi syams. Sampai terbenamnya matahari. Jadi dari terbitnya fajar kemudian pagi ya. Nanti di waktu pagi banyak aktivitas yang perlu dilakukan ya. Banyak aktivitas di pagi hari, di siang hari, di sore hari, banyak aktivitas ibadah-ibadah yang berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ya. Kemudian ya, berdoa, kemudian juga bersiwak. Itu diantara sunnah yang dilakukan di siang hari adalah bersiwak dengan kayu siwak, sebagaimana itu ditunjuki oleh ya, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan bersiwak ya, di siang hari atau di siang hari biasa juga ya, disunnahkan bersiwak. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang siwak ini dari hadits Aisyah, as-siwak matharatun lil fam, mardatun lir rabb. Siwak itu suci untuk mulut ya, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siwak itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari dia berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qara fi siwak 'ala lisani." Kata Abu Musa Al-Asy'ari, aku pernah menemui Nabi SAW. Ketika aku berjumpa dengan Nabi SAW, aku melihat ujung siwak ada di mulut Nabi SAW. Jadi Nabi sedang bersiwak, ujung siwak ada di mulut Nabi SAW. Bahkan dari hadits Aisyah disebutkan tentang permasalahan siwak. Ditanyakan oleh Shuraih bin Hani, qultu li Aisyah, bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu? Qalat bis-siwak. Jadi ditanya, Aisyah pernah ditanya oleh Shuraih bin Hani, apa yang dilakukan pertama kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk rumah? Maka Aisyah mengatakan, ketika Nabi SAW hendak masuk rumah, yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW bersiwak. Ya, bersiwak. Begitu juga hadis Hudzaifah adalah Nabi SAW idza qama min an-naum yashuru sufahu bis-siwak. Nabi SAW apabila bangun tidur menyikat giginya dengan siwak. Jadi utamaan siwak itu banyak. Tidak boleh seorang itu mengatakan siwak itu jorok. Siwak itu hal yang menjijikkan. Tidak boleh, itu penghinaan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan as-siwak matharatun lil fam. Siwak itu suci bagi mulut. Nabi bilang suci, masa kita bilang jorok ya, atau bahasa-bahasa yang tidak baik. Dan di antara siang bolong di bulan Ramadan selain bersiwak, membaca Quran, berzikir, berdoa, salat sunnah, salat duha dan salat lainnya, ya, juga disunnahkan banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak memberi. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan.
dan kedermawanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertambah dan meningkat ya ketika di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tambah giat lagi bersedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Jadi puasa itu sampai terbenamnya matahari. Yaitu ketika dikumandangkannya azan. Dikumandangkannya azan maghrib. Jadi mulai puasa itu dengan azan subuh, azan subuh. Dan berakhirnya puasa juga dengan mendengar azan. Jadi syiarnya untuk membuka puasa itu adalah mendengar azan. Bukan sirine, bukan beduk. Bukan sirine, bukan beduk, tapi azan. Maka ini penting diperhatikan bagi setiap masjid. Ya. Kalau bisa ditinggalkan, tinggalkan. Beduk sirine tinggalkan. Pakai azan saja, karena itu syiar yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai pengganti syiar orang-orang jahiliyah. Dulu mereka orang-orang jahiliyah untuk memanggil orang beribadah dengan lonceng, dengan pukulan. Makanya sebagai para ulama mengatakan beduk itu bagian dari syiarnya mereka. Peninggalannya mereka, syiarnya orang-orang ya, kafir. Makanya syiar Islam ketika datang Islam diganti semua itu dengan azan. Maka ketika masuk waktu azan, siapa yang bertugas sebagai muadzin, dia minum beberapa teguk langsung azan. Jadi yang berkewajiban ataupun yang mendapat amanah untuk azan, dia hanya minum saja beberapa teguk kemudian azan. Jangan minum, makan kue dulu, duduk dulu, santai dulu, ya baru azan. Ya ini zalim, menzalimi orang yang berpuasa. Jadi ayat ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuka ketika mendengar azan. Tentunya hendaknya azan itu dikumandangkan tepat pada waktunya. Tidak boleh dia percepat atau dia perlambat, pas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan berbuka puasa dengan hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika seorang itu berbuka puasa, janganlah dia berbuka dengan hal-hal yang berat. Jangan dia berbuka dengan makanan-makanan yang berat dulu, tapi dia berbuka dengan makanan-makanan yang ringan, tapi makanan yang ringan tersebut dapat memulihkan tubuhnya yang tadinya lemas menjadi segar kembali. Di antaranya adalah kurma. Dan itu sunnah Nabi SAW, di mana Nabi SAW menyebutkan dari hadis Salman bin Amir At-Tabbi adalah Nabi SAW ketika berbuka puasa itu berbuka dengan tamar, berbuka dengan kurma kering. Di riwayat lain berbuka dengan rutobat, beberapa butir rutob, kurma basah. Mungkin jarang di tempat kita. Tempat kita banyaknya kurma kering. Nah, boleh juga pakai kurma kering. Kalau tidak ada kurma, ya hasawatin min ma, maka dia bisa minum beberapa tegukan dari air. Jadi berbuka dengan hal-hal yang ringan, berbuka dengan hal-hal yang dapat memulihkan tubuh yang tadinya lemas. Karena kurma itu juga diteliti oleh kedokteran bahwasanya manisnya kurma itu dapat memulihkan lagi kadar gula yang tadinya berkurang dalam tubuh. Ketika seorang makan kurma, dan gulanya naik dan normal kembali dan dia menjadi segar. Ditambah dengan beberapa teguk air, dan itu juga di antara sunnah Nabi SAW. Jadi untuk meniru cara berbuka Nabi SAW, bisa kita menyediakan makanan-makanan yang disantap oleh Nabi SAW ketika hendak berbuka. Kemudian banyak perkara-perkara yang lain yang mungkin tidak cukup untuk kita bahas. Sekarang ini karena waktu sudah masuk waktu Isya, insyaallah akan kita lanjutkan di